Depan ada masjid kayaknya. Lebih baik aku ke sana aja, bisa numpang istirahat. Ini hari Jumat, kali aja ada makanan gratis. Gumamnya kemudian. Misi Pak, boleh numpang istirahat di sini enggak? Tanya Alek hati-hati. Ia takut jika sampai dituduh sebagai pencuri. Apalagi dengan muka lebam akibat serangan tawon yang tak kunjung sembuh. Numpang sih boleh saja mas, asal jangan nyuri ya, ucap marbot masjid itu. Ia menatap penuh kecurigaan pada Alek. Bagaimanapun juga, keamanan masjid kini dalam tanggung jawabnya. Itu muka kenapa bengep semua? Bukan habis digebukin sama warga kan? Tanya si marbot curiga. Enggak kok pak, ini cuma kena serangan lebah saja. Saya ini orang baik, enggak mungkin mencuri, jelasnya. Ya udah, mas silakan beristirahat, pungkasi marbot. Ia lantas berlalu dan kembali melanjutkan aktivitasnya membersihkan masjid. Bergegas, Alek langsung menjatuhkan bobot tubuhnya di teras masjid. Tentu saja dengan beralaskan karpet yang ada. Lumayan juga bisa tidur gratis, tanpa terlunta-lunta di jalanan. Aduh, kebelet lagi, gumamnya. Ia bergegas bangkit menuju toilet masjid. Mau kemana lagi mas? Tanya sang marbot curiga. Sedari tadi, ia memang menatap Alek dengan penuh kecurigaan. Kebelet nih pak, mau ke toilet bentar, jawab Alek sedikit sungkan. Bener ya, habis pakai bersihin sampai bersih. Kebersihan harus benar-benar dijaga, pesan marbot itu. Alek mengangguk lemah, lantas masuk ke dalam salah satu toilet. Jujur, ia sedikit risih dengan tatapan pria parubaya itu. Aduh, perih dan nyeri banget, keluh Alek. Seketika ia terdiam sesaat di dalam toilet. Tok, tok. Mas, buruan, gantian sama yang lain ini. Ngapain sih di dalam, teriak sang marbot. Pintu toilet terus digedor. Iya pak, ini juga sudah kok, jawab Alek. Buru-buru ia keluar dengan berjalan sedikit tertati. Panas dan nyeri kini ia rasakan di sekitar area. Ada apa mas? Kok jalannya tertati-tati gitu? Tanya marbot lagi. Nggak apa-apa kok pak, saya baik-baik saja, jawab Alek beralibi. Tak mungkin rasanya ia jujur menjawab pertanyaan pria yang belum dikenalnya. Alek langsung berlalu begitu saja, meninggalkan sang marbot. Dengan sedikit tertati, dia lantas kembali menuju tempat istirahatnya. Ada apa sebenarnya yang terjadi dengan Alek? Rasa panas, perih, dan nyeri ia rasakan saat buang air kecil. Sembari menahan lapar, ia tertidur tanpa mempedulikan waktu sholat. Beberapa kali marbot membangunkannya, namun ia seakan acuh. Tidur dan rebahan lebih penting baginya, meski ia tahu kini berada di area masjid. Mas, makan dulu. Tidur mulu, emangnya enggak pegel punggungnya? Sindir pria parubaya itu. Ia menyerahkan satu nasi bungkus untuk Alek. Pak, ini buat saya, makasih ya. Bergegas ia bangkit dan duduk. Tanpa sungkan langsung dibukanya bungkusan nasi. Seharian belum makan, membuatnya sangat antusias melahap makannya. Pelan-pelan makannya, ntar keselak, ucap sang marbot. Iya pak, makasih. Ngomong-ngomong, ini enggak ada minumnya,
ucap Alek tanpa sungkan. Enggak ada. Kamu bisa ambil sendiri di belakang masjid. Sudah malam, kamu enggak pulang? Tanyanya lagi. Enggak pak, aku enggak punya tempat tinggal. Bolehkah aku bermalam di sini? Kali ini aja pak, ucap Alek mengibah. Ingin melanjutkan perjalanan, tapi kakinya sudah tak bisa diajak berkompromi lagi. Terlalu lelah dan letih. Ya sudah, kamu bisa bermalam di sini. Tapi ingat, jaga kebersihan dan jangan kriminal, jawab sang marbot. Tenang, saya ini orang baik pak. Enggak mungkin juga berbuat seperti itu, ucap Alek dengan sombongnya. Dasar enggak tahu diri. Dalam keadaan genting pun ia tak bisa sedikit saja merendah. Begitu ya? Semoga saja ucapan Mas benar adanya, ucap si marbot. Ia lantas bangkit dan meninggalkan Alek. Dasar orang aneh. Kenyang nih perut, bisa lanjut tidur lagi sekarang, ucap Alek. Tanpa selimut dan sering digigit nyamuk tak jadi masalah baginya. Ia pikir tinggal di sana hanya sementara. Besok bakal usaha lagi untuk menggait wanita cantik yang tentu saja ia harap lebih dari Siska. Meski kurang nyenyak dalam tidurnya, tapi saat azan subuh berkumandang, Alek tak juga mau bangun. Ia seakan sudah dibutakan oleh dunia yang kini sedang bersiap menghukumnya. Mas, bangun. Ini sudah subuh mas, ucap salah seorang jamaah masjid. Apaan sih? Berisik amat, ucap Alek sedikit emosi karena tidurnya terganggu. Dibilangin baik-baik malah nyolot. Ya udah, lanjutin saja tidurnya, ucap jamaah yang lain. Nggak seneng amat lihat orang tidur. Kalau jadi kebangun gini kan susah buat tidur lagi. Mana kebelet juga, runtuk Alek. Buru-buru ia bangkit menuju toilet. Di sana rupanya ia harus antri juga dengan jamaah yang lain. Meski kesal, tapi ia memilih untuk diam, mengingat jamaah di sini sangatlah banyak. Ia masih saja trauma dikeroyok warga. Pak, saya duluan ya, udah kebelet nih, pinta Alek pada pria di depannya. Antri dong, kamu pikir kita ngapain dari tadi berdiri di sini? Emang cuma situ aja yang bisa kebelet, ucap pria itu sedikit sinis. Rupanya ia adalah jamaah yang tadi sempat membangunkannya. Iya maaf, lirih Alek. Seketika ia langsung diam dan tertunduk. Dan kini waktu yang ditunggu tiba. Giliran Alek yang masuk toilet. Nyeri dan perih ia rasakan kembali saat buang air kecil, dan betapa terkejutnya ia mendapati cairan nanah. Aduh sakitnya, rintih Alek. Cukup lama ia terdiam dan memikirkan apa yang terjadi dengannya. Rasa nyeri semakin tak tertahankan. Dan yang lebih menjijikkan lagi adanya nanah, sesuatu yang tak pernah terfikirkan olehnya. Tok tok, yang di dalam buruan dong, gantian, teriak seorang jamaah dari luar. Ia terus menggedor pintu toilet. Ini udah kok pak, sabar dan antri dong, balas Alek. Perlahan ia keluar dari kamar itu dengan sedikit tertati. Tiba-tiba saja kepalanya pusing dan perlahan mulai kehilangan kesadarannya. Bruk, waduh, pakai pingsan lagi. Bapak, tolongin ini, masnya pingsan di sini, ucap jamaah pria itu. Masya Allah, ada apa ini pak? Kenapa bisa pingsan? Tanya sang marbot. Kurang tahu pak. Ia tadi keluar dari toilet, sudah berjalan tertati
dan tiba-tiba saja pingsan. Jelas jamaah. Kok sama kayak kemarin ya Pak? Ya udah, mari kita bawa ke teras masjid dulu aja. Siapa tahu bentar lagi bakal siuman, saran sang marbot masjid. Dengan dibantu oleh beberapa jamaah pria, tubuh lemah Alek diangkat dan diletakkan tepat di depan masjid. Pingsannya Alek menjadi perhatian banyak jamaah yang masih berada di dalam masjid. Bapak, mungkin ada yang bawa minyak angin? Tanya salah satu jamaah. Di kamar saja ada Pak. Saya ambil sekalian air hangatnya, biar dia juga cepat siuman, ucap marbot. Bergegas ia meninggalkan Alek yang tengah dikerumuni banyak jamaah pria. Mas ini siapa ya Pak? Sepertinya saya kok belum pernah lihat, celetuk salah satu jamaah. Benar itu Pak, saya pun juga sama. Mungkin dia bukan warga sini, tapi dari kemarin dia sudah di sini. Tidur, mana nggak tahu waktu sholat lagi, ucap jamaah yang lain. Sudahlah, perkara itu biar menjadi urusannya dengan Allah. Yang penting sekarang kita tolong dia sampai siuman. Kalau perlu bisa kita bawa ke klinik kesehatan, sambung jamaah yang lain. Ya, semoga saja cepetan siuman Pak, ucap lainnya dan diamini oleh para jamaah. Ini Pak minyak anginnya, dan ini saya juga buatkan teh hangat, ucap sang marbot yang tiba-tiba datang dengan membawa cangkir. Ia membaluri tubuh Alek dengan minyak yang dibawanya, tak terkecuali dengan wajah yang sedikit masih bengep. Bersambung.